Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Dan market ya seperti itu. Kemarin saya bilang kayaknya rada short squeeze. Ya kelihatan sih. Habis dia nutup weekly-nya langsung ditendang ke atas gitu ya. Itu mungkin banyak yang short. Makanya dia ini. Nah begitu dia habis makan, ya mulai dia turunin balik. Ya market ya gitulah ya. Selalu yang menang itu bandar. But by the way, still positif kondisi market. Cuma ya dia harus drop ke 119 ya. Dia drop dulu. Dan seperti kemarin saya bilang, biasanya kalau mendekati CPI sehari sholat biasanya udah agak drop. Nah itu dia agak drop menjelang CPI ya. Malam ini rilis data CPI ya, nanti kita lihat gimana. Anyway, sekarang saya buat video posisi market cap dibanding kemarin turun balik 2,1%, 2,2% let's say. Jadi kemarin sesaat aja ke 4 triliun 0,05 ya. Ini udah balik lagi di bawah 4 triliun. Yaitu di 3 triliun 96 ya. Volume naik 16%-an, volume naik. Begitu dia drop pada mungkin ya volume transaksi yang mau scalping ya kan, yang swing dia yakin dia ambil koin, makanya volume transaksi naik 16%. Dan BTC DOM-nya lumayan agak turun dikit dibanding kemarin. Saya kirain BTC semalam agak drop gitu, mungkin BTC DOM-nya bisa balik ke 60. Ternyata agak drop karena ETH lumayan ketahan di 42-an, hampir di 43 ya. Hanya BTC-nya yang 2% drop, sedangkan ETH dibandingkan semalam 0,5%. Jadi lebih bagus kondisi ini, maka BTC DOM-nya justru agak drop. Tapi kalau andai kata semalam BTC-nya drop dari 121 ke 118 ya kan, terus ETH-nya drop ke 4.100-an something, nah, mungkin waktu itu bisa BTC DOM ke 60-an ya, balik lagi kepala 6. Tapi untung ketahan, ETH-nya masih oke ya. Nah sekarang posisi BTC DOM 1 digit di bawah kemarin 59,9, ini 59,8. Jadi altcoin nggak tertekan lah ya. Fear and Greed posisi borderline di grid 60. Altcoin season drop balik, kemarin udah 38/100, ini agak drop balik 32/100 ya. Ini saya buat video posisi BTC di 118.843 dolar. ETH lumayan sedikit aja di bawah 4.300 ya, cuma belasan dolar udah 4.300 lagi, yaitu ini di 4.286 dolar 14 sen ya. Ya sekitar let's say 16 dolaran dia udah balik 4.300 ETH. Jadi makanya bagus untuk BTC DOM ya. Kalau XRP agak koreksi 3,5% ya. Solana 5% koreksinya, Doge 6%, Cardano 5,5% dia drop, Sui 7%-an ya, XLM 3%. Ya oke lah, kalau drop segitu dibanding harga semalam masih oke untuk altcoin, nggak tertekan ya.
Waduh, semalam gua lihat sauga gua tepuk dada gua sakit, kena tendang biasanya nggak apa-apa ya udah. Padahal kemarin gua kan maunya short, memang gua pengen short cuma udah telat nggak sempet ini udah duluan drop. Saya pikir ya udah saya coba ambil long. Malah lebih ngedrop lagi, kena tendangnya sakitnya Pak. Harusnya gua cuan berlemak, kenapa jadinya kena tendang, kesel. Ya udahlah, saya pikir ini suek hari ini. Kok harusnya cuan berlemak malah kena tendang. Udah saya biarkan, saya tenangin, nggak mau lihat market, udah pulang gua tidur. Nah pagi bangun, saya biasa pagi cepet bangunnya gitu. Saya lihat, dropnya sampai segitu. Aduh, memang agak kesel. Seharusnya gua cuan berlemak, analisanya udah tepat, kok malah gua lawan arah gitu. Gitu di pikiran kita. Udahlah pagi gua bangun habis doa, ya kan gua ini tenang. Nah gua tunggu tuh, gua tahu biasanya habis koreksi gede, tiang besar dia biasanya ada pantulan. Nah, begitu market menjelang mau tutup, ya, sekitar setengah jam lagi mau tutup, di 3341 di situ saya ambil long. 25 menit lah menjelang market mau tutup, di situ saya ambil long di 3341. Ya, karena saya tahu biasanya dia tutup bentar, terus pas buka bisa aja kadang langsung tiang panjang disorong gitu. Sering tuh bandar begitu. Jadi saya tunggu poin di situ gitu. Nah ternyata perkiranya saya oke, walaupun nggak terlalu tebal, tapi begitu habis ini tutup market, nah buka balik market Asia, dia hijaunya lumayan, udah saya langsung TP ambil balik yang kena tendang. Agak enak lah di hati, udah ambil balik kan. Nah saya sisain 30% profit, saya biarkan. Lihatlah, harusnya agak hijau sih kalau lihat event hari ini ya. Kalau lihat event hari ini CPI semalam dolar agak menguat ya, balik ke 98,3, hampir 98,4 ya, 398,3 agak hijau. Semalam kan dia udah sempet drop di 97,8, saya buat video itu ya. Jadi dolar menguat balik. Nah, wajar saunya turun gitu ya. Juga saham semalam ya agak merah-merah tipis lah ya, nutupnya juga saham. Nah yen agak melemah balik. Sekarang yen saya buat video posisi 148,3 ya, melemah dikit lah yen. Nah untuk malam ini jam berapa deh CPI? 8.30 waktu Eastern Time New York, 8.30 pagi di sana. Nah kalau kita lihat core-nya, core CPI mengalami kenaikan ya. Dua-dua, baik itu yang yes over yes, month atau month over month ya. Yang yes over yes-nya untuk Juli, perkiraan bulan Juli ini core CPI-nya sebelumnya 2,9, ini forecast-nya 3% naik ya. Nah juga core CPI month over month-nya juga diperkirakan naik, yang sebelumnya 0,2%, ini juga 0,3%, berarti mengalami kenaikan core-nya ya. Sedangkan CPI indeksnya, nah ini gua agak bingung, dia turun. Saya nggak yakin, ini seharusnya naik juga nih month over month-nya ya. Sebelumnya 0,3, justru forecast-nya 0,2. Nah CPI index yes over yes-nya naik, sebelumnya 2,7%, ini forecast-nya 2,8. Overall kalau kita lihat ini 75% kondisi begini, ini inflasi mengalami kenaikan ya. CPI-nya naik saya rasa malam ini kalau lihat dari forecast estimasinya ya.
Makanya tadi saya pas habis TP saus saya sisain 30%. Saya lihat kondisinya karena saya rasa kalau lihat event hari ini ya, kalau dia CPI naik, dolarnya agak lemah balik nih, ya. Walaupun semalam hijau dolar indeks, ya malam ini bisa merah balik. Nah, SAU bisa hijau balik gitu untuk malam ini. Ya, itu pandangan saya. Jadi tadi ada yang kokot, gimana pandangannya kalau lihat CPI naik apa tuh ya? Kalau kita lihat ini forecastnya sama estimasinya, perkiraan ya naik, ya. Apalagi kalau untuk Fed dia lebih mencondong bukan lihat indeks. Fed itu selalu lihat core-nya. Nah, core-nya dua bagian, baik itu yang yes over yes atau month over month, itu mengalami kenaikan. Itu untuk data hari ini, malam ini yang kita perkirakan lah ya. Jadi itu. Terus ada kok gimana bahas itu Bloomberg terminal itu prediksinya analis agak tepat ya. Sering ini ya yang gitu-gituan saya nggak terlalu ikutin, saya nggak terlalu pusingin gitu ya. Karena di market ini selalu ada sesuatu yang tiba-tiba kayak wah analisanya betul terus, tapi nanti udah itu lewat, nggak ada lagi. Itu selalu ada aja gitu ya. Nanti siapa, oh analisanya ini atau mesin apa gitu. Nah, terakhir untuk kripto di tahun 2021 yang agak ini ya plan B. Tapi udah itu redup ya kan. Jadi nah sekarang apa Bloomberg terminal, apalagi nanti ada mesin apa lagi. Jadi buat saya yang gitu-gitu saya nggak tertarik gitu. Semua itu setelan aja, setelan terus market Anda diarahkan gitu sama mereka. Itu biasanya strateginya di situ. Nanti tiba-tiba di tiong abis gitu sih. Ya. Ya kita lihatlah malam ini. Gimana data CPI-nya, ya. Tapi market masih positif ini, ya. Jadi ya stay, lihat apa yang akan ini malam ini, bandar akan setel kemana, ya kan. Paling yang agak kurang ya di Amrik yang kemarin itu demo-demo ya kan. Memang kalau politik agak memanas dia di sana. Lagi pressure juga ya. Terus demonstrasi imigran-imigran, yaitu dikerahkan juga, udah tahu sih. Makanya di Washington DC malah Trump kerahkan ini aparatnya National Guard ya, ditambah lagi marinir lagi diturunin gitu. Karena juga udah ketahuan juga demo-demo ini diorganisir gitu kan. Terus juga anak-anak ini dipakai di ini. Dan banyak yang buat kejahatannya itu anak-anak di bawah umur, kulit-kulit hitam sama Spanish. Dan mereka tahu mereka buat kriminal itu di bawah umur itu masih nggak kesentuh gitu, masih misalnya ketangkap tuh ya, entah dia nembak. Banyak yang punya senjata sekarang anak-anak di bawah umur, malah ada yang 14 tahun nembak orang gitu ya. Jadi banyak yang mereka pakai sekarang didoktrin, dikasih duit untuk buat rusuh gitu, buat kasus penembakan. Karena tahu nanti pun mereka ketangkap, karena hukumnya di situ anak di bawah umur nggak dipenjarakan, jadi direhabilitasi gitu, dibawa ke ada
sejenis rehabilitasi atau probation gitu ya. Terus nanti menurut umur, misalnya dia yang SMA dibalikkan ke sekolahnya, atau yang udah mau tamat gitu nanti diurus ke college-nya gitu. Jadi itu kalau yang di bawah-bawah umur gitu 14, 15, 16, 17 itu mereka masih nggak kesentuh untuk dipenjarain gitu. Walaupun mereka nembak orang ya, bisa ketembak kaki, orangnya nggak mati lah ya, itu biasanya nggak bisa dipenjarakan mereka gitu. Masuk kasus pengadilan, judge udah tahu undang-undangnya, mereka nggak dipenjara, cuma di rehabilitasi, udah ada ininya, tempatnya gitu ya. Jadi ya agak inilah. Jadi juga pertarungan Partai Biru sama Merah makin sengit ini ya. Kongres-kongresnya yang di Texas itu ada berapa? Saya dengar ada sekitar 50 orang DPRD-nya di sana itu cabut. Mereka nggak mau ikut rapat, nggak mau ini itu, tapi tetap ini nggak mau lepas jabatan gitu, pertahankan kursi, karena Trump mau mendata balik, mau distrik Texas itu kongresnya mau disusun balik gitu ya. Jadi mereka nggak terima, nggak mau gitu. Banyak kasus lah, pokoknya lagi politiknya agak panas juga di sana ya. Dan satu sisi juga nanti dia berapa hari lagi ke depan mau bertemu dengan Putin. Tapi nah ini, udah saya bilang, Trump coba mau damaikan, sebenarnya mereka nggak akan damai, baik itu si Putin atau Zelensky. Nggak ada, cuma skenario. Begitu kalau Putin serang, Zelensky teriak-teriak, kita mau damai, mau ini itu, ya kan? Tapi dia bantu. Dia ini disetel sama NATO, sama si Prancis, Macron. Dia sekarang udah si Zelensky ini bonekanya dari Eropa, ya, NATO. Dan mereka nggak mau hentikan perang. Trump mau hentikan perang, tapi sebenarnya dua side ini nggak mau. Jadi nanti ini coba si Trump buat pitch, ketemulah dia. Ini kamu lihat nanti Zelensky ini ngulak nih. Dia akan ngulak sesuatu ya, mancing. Nah, ngamuk si Rusia. Rusia nanti ngamuk, dia pura-pura jadi ini. Oh, gua mau damai, kita kan mau ini begini. Pokoknya ya terus begitu ini. Jadi nggak ada damai itu. Karena mereka mau perang ya. Untuk pertahankan ekonominya yang lagi terguncang, satu-satunya perang. Kenapa? Menguntungkan dari trade minyaknya, trade senjata, ya, berbagai. Itu yang mereka lakukan kondisi saat ini. Sedangkan market gimana? Ya itu, market juga bergelombang. Itu lagi kalau kita lihat Adam belum ada, nah market still naik. Nanti tiba-tiba kalau ada apa-apa, boom, dibanting ke bawah. Ya gitu. Sementara ya kita nikmati ini big bill kan, big bill. Nah, kemarin sempat koreksi, ada yang bilang wah udah habis big, saya bilang belum, masih ada. Nah ini masih ada, dia sorong, tapi udah nggak gimana kelihatannya ya. Tinggal next September apakah dia cut rate atau enggak ya, kita lihat nanti ya. Tapi kalau lihat dari beberapa ini kelihatan September lebih possibility-nya udah mau cut rate seharusnya gitu ya. Tapi apakah akan efek besar? Enggak, saya rasa cut rate juga hijau, tapi nggak akan sebesar big bill ini. Big bill ini kan dari harga berapa disorong balik ke atas gitu ya. Kan market udah sempet drop sebelum ada big bill ini, terus ke bawah dia kan. Tapi begitu big bill ini cair, langsung nanjak balik gitu. Ya kita lihatlah ya, kondisi market saat ini ya, kalau buat saya maju selangkah, lihat selangkah ke depan. Itu sih, ada peluang momen ya cari cuan, kalau belum ada sabar, tunggu momentum
Itu aja sih. Oke, begitu aja video di hari Selasa ini yang saya sampaikan. Kita lihat malam ini CPI kemana, apakah akan ke atas atau ke bawah market dibuat dia. Kita lihat malam ini. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.